should take it slow. Ini dia dari Clock Tower, weh jam dinding Clock Tower ya yang sempat dirubuhkan oleh salah satu editor juga. Dirubuhkan ya. Iya, jadi keangkat gitu. Luar biasa emang. Dan ini dia isi dalam Factory yang juga menjadi apa ya, sangat keren banget kalau misalkan jadi 3D animation gitu. Keren banget. Animation. Iya, dan dari arah pesawat sendiri bakalan berlabuh dari area hangar menuju ke area mill. Benar-benar membelah tengah, tapi di sini 4 tim bahkan, 4 tim Yes. udah turun di titik awal pertama untuk lebih menyebar lagi, di mana dari EVOS mengamankan area observatory raid di Rimnam Village, dan ada Dega juga yang bakalan mungkin ke arah Mars Electric mungkin ya. Ya. Dari tim nomor 8 mereka menuju ke arah Graveyard. Dari tim nomor 7 BTR Magic mereka mencoba nge-secure area Plantation Shipyard. Dari tim nomor 1 nih, dari tim Amor mereka berada di area kota Peak. Dan di sana ada tim nomor 12 yang menuju ke arah kota Mill. Iya, Onyx juga bakalan segera masuk mungkin ya ke area tengah, tapi masih belum kelihatan ya, karena pick ini berarti ada 2 tim. Mungkin mereka memperebutkan untuk ke area kota tua selanjutnya dan bisa ke area Sentosa mungkin kemudian. Tapi di sisi lain dari tim Aura, Ternyata sudah ada 2 membernya yang mengendarai mobil dan bakal langsung masuk ke daerah kota Pochinok. Apalagi mereka sadar bahwa di area Pochinok sendiri itu bakalan kosong, free banget untuk tim Aura ya. Yap. Dimana tadi mereka juga udah ketemu ya sama satu tim lainnya di area factory, mereka untuk menghindari untuk pertempuran di awal, sehingga mereka udah dapetin mereka sedikit berpencar untuk segera masuk ke dalam area kota Pochinok sendiri gitu. Ya benar banget. Dari tim nomor 2 yang berada di Factory juga harus hati-hati karena dari tim Aura sendiri sudah maksudnya menyadari bahwa di area kota Factory ada tim lain ya, dan di area Graveyard di sini sudah ada EVOS Roar yang berdekatan dengan tim nomor 8 di area Graveyard, dan ini Mr. 05, 05 yes. ini punya teman gak sih? Kayaknya sendirian, karena setahu aku tim EVOS itu turunnya di observatory. Yes, Mungkin satu orang itu dari dia. ini cukup berani banget dari tim EVOS sendirian di area Graveyard. Dia bakalan benar-benar bersembunyi dulu terlebih dahulu. Ya. Kalau bisa menghindari pertempuran, dan tampaknya dari tim EVOS bakalan ada yang menyusul juga ke area Graveyard. Tapi ternyata Tapi tadi ada yang turun ke Katulistiwa. Katulistiwa. Iya, Iya, jadi itu kepisah-pisah banget sih. Dan di sini ternyata Mr. 05 udah mulai melakukan spam grenade ya, dan di sisi lain ada Abed juga yang sudah berhasil mendapatkan M-Runner. First blood didapatkan oleh DG Esport di area Mars Electric. Dan oke, ini dia ada Mora juga, Ais dan juga Pierce yang berada di Mars Electric. Yap. Tapi ternyata dari tim BLS sendiri mereka memilih untuk kembali ke daerah Factory, dan kita kembali ke Graveyard dari tim BSC yang masih berdekatan dengan tim EVOS. Nggak dilepas ternyata. Nggak dilepas. Yes. Dan kali ini dari Sam 13 juga bakal nyusul. Oh, mau coba langsung dapetin area atas. Kira mau nabrak dia tadi. Nabrak ya. Oke, dan ini ya, Sam 13 sudah berada di atap Graveyard. Apakah di sini Sam 13 bakal langsung masuk ke rumah Graveyard ya, atau menunggu terlebih dahulu kabar dari rekan timnya? Iya, tadi satu posisi udah kelihatan bakalan terpick, tapi di sini harus cukup berhati-hati juga dari Sam 13. Belum ketahuan lokasinya dari seorang hero, di sini bakalan coba di spray dan udah kabur terlebih dahulu ya. Baik banget posisi dari Sam 13 tadi, memanfaatkan celah jendela yang tipis banget, tapi sayang sekali salah satu member dari tim BSC dia tadi sadar dan langsung bergerak ya. Ya, tepat sekali. Dimana tadi sebenarnya ini dari EVOS bagus banget ya. Langsung coba berkumpul ketika tadi Mr. O5 sendirian, tapi tampaknya udah ada spray juga yang dikeluarkan. 2 orang udah ada Ini dia. bakalan di area atap Ada Sam Graveyard. 13 dan ada 05 juga yang berada di atap. Apakah Mr. 05 bakal langsung melakukan penggerbekan, dan di sini Street masih bertahan di bawah ya, menunggu kabar berita dari 3 rekan timnya yang berada di atas rumah. Abu di sini masih mencoba melakukan checking rumah lantai 3. Apakah ada yang menunggu? Dan Mr. 05 sudah mulai masuk. Street di sini masih berputar di bawah mencoba untuk mengalihkan perhatian step ya. Dan di lain sisi ada Pierce juga yang berhasil mendapatkan Koje.
Hati-hati di sini dari Mister 05 juga harus berhati-hati karena di sana Street juga sudah menyisakan darah 50% tadi. Benar sekali, di sisi lain juga banyak pertempuran, bahkan untuk DG Esport udah dapetin kill leader untuk Iya. saat ini ya. Bener banget. Wow, Dan dan sekarang ini kita masih berada di area graveyard, masih berdekatan sekali dan ternyata kita beralih ke Pulau Sentosa di mana dari tim Aura sudah kehilangan dua membernya. Hati-hati Jans menyisakan darah 133 mencoba melakukan spray dan belasan tapi sayang sekali Onyx berhasil mendapatkan salah satu member dari tim Aura dan menyisakan Guns sendirian di sini yang masih berdekatan dengan tim Onyx ya. Dan ini dia dari tim BSC ternyata berhasil di sergap tapi sayang sekali dari tim Evo sepertinya berhasil di wipe out oleh tim BSC. oh my god, itu kayak padahal tadi posisinya ketika Yes. tadi kita meninggalkan dari area graveyard ya itu posisinya udah diuntungkan banget. 3 orang dari area atas dan 1 orang dari street itu dari bawah benar-benar coba ngepung dari tim BSC sendiri ya. Tapi ternyata secara mengejutkan BSC benar-benar kuat banget untuk defensifnya sampai bisa mempertahankan rumah bahkan yang nggak ada yang ketumbangan. Di sisi lain Aura Ignite juga harus tereliminasi karena tersisa 1 orang. Ya dan di sini ada Deadly juga yang berhasil take down oleh Mora dengan XM8 di sana. Ada Ergon di sini masih mencoba menahan pergerakan dari tim DG Esport karena salah satu dari tim Onyx sudah berhasil take down. Bisa di sini mencoba melakukan spray down menggunakan sekarnya bakal di spam grenade atau flashbang yang dilemparkan. Mora yang mencoba regroup di sini. Wiza sudah terkena damage tapi masih hati-hati Mora. Wiza dari kanan ada salah satu member di situ. Pierce berhasil di take down dengan M1014 yang dibawa oleh seorang Yes, Wiza ya Wiza, tadi. betul Dan sekali. Deadly dengan darah 23 di sini mencoba turun satu persatu member dari tim DG sudah berhasil di take down. Di sana ada Wiza juga yang berhasil Oh, 2 orang, 3 Tiga orang. member dari tim Onyx sudah berhasil tumbang. Di sini hanya menyisakan Jars sendiri. Mari kita lihat ada Abed di sana by one dengan Jars. Mari kita 1 lihat versus 1. satu versus bakal dimajuin sepertinya. Dan dimajuin. ini dia sayang sekali DG Esport masih kurang beruntung dan kurang harus beruntung. tumbang lagi-lagi di posisi 9. Dan dari tim Onyx ternyata masih menyisakan Deadly dan Jas yang tersisa dari tim Onyx. 2 membernya sudah berhasil dieliminasi. Iya, di mana tadi posisinya padahal udah benar-benar diuntungkan banget ya untuk DG Esport. Satu Tadi- orang yang tersisa itu dia udah tahu itu nge-revive. Ya, dan Abed tadi mencoba melakukan spray down terus mengeluarkan glue tapi sayang sekali ya. Dimana Jars tadi tembus dari Posisinya glue-nya. juga udah di belakangin ya ketika Iya. tadi dari tim DG Esportnya dari seorang Abed masuk itu posisinya udah sedikit salah melenceng sampai akhirnya dari seorang Jar juga nembakin ke arah Abed itu enak banget. Ya, apalagi darah yang dimiliki oleh Abed sendiri tersisa 50%. Yes, dan- setengah darah aja. Ya, dan dari tim Incarnation, mereka sudah mencoba mengamankan high ground belakang Mars Electric nih. Ada Edo PTR, ada FRNTL Jambul, ada Sainz dan ada Chanzo GT. Mereka bergerak menggunakan mobil. Apakah mereka bakal menunggu tim-tim yang bakal keluar dari Pulau Sentosa atau justru mengamankan satu daerah untuk berlindung ya? Berlindung. Iya, tadi kalau nggak salah udah ada yang buka predict zone juga ya, udah tahu lokasi dari Mars Electric sendiri bakalan masuk ke dalam zona berikutnya. Ya, dan ini dia dari tim Dranik yang berada di perbatasan antara Factory Mars Electric. Mereka masih dengan 4 membernya, 1 point goal sudah mereka kumpulkan dan di area Mars Electric sendiri ada tim nomor 3. Oke, mari kita lihat apakah bakal terjadi kontes, tapi ternyata dari tim Riot sendiri mereka sepertinya tidak mau tahu ya, karena di sini Roland sudah diimpit satu tim. Wow, Roland, dimana tadi dia juga udah buka vision ya, satu orang yang berjalan paling jauh, tapi di sini dia nggak expect tadi kan dari tim 10 sendiri kan mengitari area Mars Electric dengan menggunakan kaleng sampai akhirnya, tapi masih belum ketahuan posisinya karena dia masih berada di area patahan sendiri ya di area Mars Electric. Apalagi Ya, ketika bener dia dengar suara kaleng, oke, ini saatnya bersembunyi daripada dia kesergap dan sekarang dia mau join sama teman-temannya yang ada di area Mars Electric. Ya benar banget ya, Roland sendiri yang terpisah jauh, dia harus menghilangkan step juga. Dan di sini Winter sudah mencoba untuk mendekati Roland karena Roland sudah tahu ya bahwa di high ground belakang Mars Electric itu ada tim lain. Benar. Udah ketahuan posisi dari tim nomor 10 dan bahkan udah kelihatan juga lokasinya dari tim Red udah melihat 2 orang yang berjalan di area high ground. Tapi sementara itu mereka juga nggak mau ngambil resiko dengan coba open fire karena mereka juga tahu mereka masih aman untuk saat ini. Ya benar Posisi banget. mereka juga udah dapetin compound, tapi di sisi lain di arah sebaliknya juga bakalan ada tim BSC yang masuk ke area zona dan bakalan ketemu sama tim nomor 4 udah langsung Delta. knockdown.
langsung mendapatkan salah satu member dari tim BSC. Di sini ada Hero yang masih mengeluarkan wallnya karena di sana ada Devil juga yang sudah melakukan spray down dari jauh. BKB yang cukup baik yang dilakukan oleh anak Hero mencoba masuk sendirian, tapi sayang sekali Hero harus tumbang. Ada Azan dengan M1014 tadi mencoba jumpsuit tapi masih belum berhasil mendapatkan salah satu member dari tim Dranik ya. Di situ ada Delta juga yang menggunakan senjata M1014 dua kali jantung. Delta mencoba melakukan balasan dan akhirnya BSC pun berhasil dikembalikan ke lobby oleh tim Dranik. Doubtless. Yes, dimana tadi posisi juga dari Delta udah darahnya terkikis ya ketika 2-1 versus 1. Tapi bagusnya dari Dranix tadi ketika 2 orang ada di dalam tower, mereka stay di tempat sampai akhirnya mungkin dari Hero nggak menyadari kalau ada orang. Dia mau coba untuk berlindung di area tower, tapi ternyata surprise 2 orang sekaligus udah ketemu gitu kan. Apalagi dari tim BSC yang mencoba untuk masuk tadi harus terkena damage juga dari 2 member lainnya ya. Dan ini dia ada spray down tadi yang dilakukan ke arah Mars Electric ya. Ada tim Raid sepertinya tadi yang berada di Mars Electric. Hati-hati untuk tim Raid karena di sini Maung dan teman-temannya sudah siap. Benar-benar berada di tengah, tapi di sini bakalan coba di-spray dari jarak jauh tentunya oleh tim Raid kalah tim Dranix. Yes. Devil yang menyisakan darah sekitar 60% masih tidak mau melakukan healing terlebih dahulu karena dia masih mempunyai XP juga. Mencoba untuk menunggu aja ya, meskipun medkit yang dimiliki oleh Devil sendiri sudah masih 6, tapi nggak mau terlalu terlalu boros gitu. Nggak mau terlalu boros karena di sini masih ada 23 orang, tapi di sisi lain juga Amor, 1 orangnya harus terknockdown oleh tim BLS. Opa sepertinya harus tumbang oleh tim BLS. Ini dia, tapi ternyata masih bisa dibangkitkan kembali di area Pochinok. Benar tim sekali. Amor Esport bertemu dengan tim BLS. Ya posisinya udah sama-sama ketahuan ya lokasinya. Kali ini mereka juga benar-benar coba menghindari, bahkan ada UAV yang bakalan mereview benar-benar lokasi mereka titiknya di mana gitu. Halo, ada siapa di Pochinok gitu kan. Udah langsung ketahuan, hanya ada 2 tim kali ini dari area Pochinok. Dari kedua tim nggak mau tergesa-gesa juga untuk keluar, walaupun ada airdrop juga. Mereka juga nggak mau ngambil resiko, ketika ngambil malah mereka jadi terlalu free shoot dari sisi musuhnya. Sedangkan di sisi lain dari Bigetron Magic ketemu dengan tim nomor 9 yaitu tim ya. Ada Onyx di situ yang baru saja escape dari Pulau Sentosa, bahkan Deadly sepertinya harus tumbang oleh Deadpool dan langsung di-secure begitu aja. Di sini ada Ikam dengan treatment gun, tapi ternyata Onyx berhasil di-shutdown oleh tim Bigetron Magic. Iya, dimana posisinya 3 versus 2 benar-benar udah nggak menguntungkan lokasinya sendiri dari tim Onyx sendiri. Sempat kepisah tadi ya antara Deadly dan juga 1 orang dari tim Onyx lainnya. Ada di high ground, satunya di bawah, sampai akhirnya udah langsung di take down terlebih dahulu dari Deadly, dan 1 orang lagi udah disergap 1 versus 3, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ini dia dari tim Raid yang tadi mengamankan daerah Mars Electric sudah mencoba untuk rotasi agak ke tengah ya, meskipun masih belum berada di middle zone, tapi gua kira udah cukup untuk mencari kompon dan untuk berlindung tim Raid sendiri ya. Betul sekali, dan kali ini dari tim Bigetron juga benar-benar mencoba untuk memutari untuk masuk ke area Mars Electric, di mana udah ada tim 10 juga yang bakalan nungguin mereka gitu dari Incarnation. Dan di area Pochinok sepertinya dari tim Amor bakal bertemu dengan tim BLS juga di sini. Ada Amor Rizky, itu dia yang katanya masih kelas 5 SD dari tim Amor. Iya, masih bocil tampaknya, tapi di sini Aimnya nggak bocil-bocil punya ya. Ya, apalagi berhasil mengantarkan tim Amor untuk lolos ke babak playoff. Yes, tepat sekali. Sekarang mereka udah masuk ke dalam zonanya. Otomatis mereka juga masih tahu berhadapan dengan 1 tim yang sama, yaitu dari tim BLS. Tapi di sini BLS dirugikan banget karena mereka cuma ada 2 anggota saja. Yes, dan sudah terdengar suara tembakan juga, tapi di sini Jabit dan Mikazu mencoba untuk tidak peduli, masih mencoba mengawasi posisi dari tim 1 atau tim Amor ya. Dan ini dia dari tim Dranik yang sudah memanfaatkan 1 patahan perbatasan antara Factory dan Mars Electric. Hati-hati juga untuk tim Dranik ya, karena mereka mengusirkan salah satu membernya jauh banget. Ya, ini mereka terpisah jauh, tapi di sini keuntungan dari mereka adalah visionnya jadi terbuka lebar dari segala arah. Mereka memantau apakah bakalan ada orang yang coba nge-engage mereka dari sisi lain gitu kan, dari
sebelah kirinya, atau bahkan dari area factory juga udah ada yang nungguin di area belakang dari tim Dranix. Jadi benar-benar kebagi untuk ke segala arah visionnya. Yes, dan di area masa elektrik ternyata tim Bigetron Magic sudah berhasil memasuki Savionnya dan berdekatan sekali dengan tim Incarnation ya. Dan ini dia dari tim Raid yang berada di rumah L. Mereka masih mencoba untuk menunggu di manakah zona berikutnya, dan ternyata salah satu member dari tim Onyx sepertinya tadi yang sudah mengaktifkan prediction, bahkan zona sudah mulai update. Di mana dari tim Dranic mereka sudah mengamankan Savion terlebih dahulu. Benar sekali, diuntungkan sekali untuk saat ini, apalagi mereka nggak berdekatan dengan tim-tim musuh. Otomatis mereka juga bisa nungguin aja. Ketika semuanya pada berlari untuk masuk ke dalam zona, bakalan jadi free shoot banget untuk tim Dranix sendiri. Dan dari Amor Esport juga masih bertarung dengan tim BLS yang dimana mereka ketika masuk ke dalam zona itu ada tim Dranix dan juga tim Raid ya yang udah nungguin mereka juga. Jadi untuk kedua tim ini gue kira bakalan susah banget, kecuali mereka benar-benar langsung mau mengambil keputusan apakah kita bakal langsung menabrak. Karena dari tim BLS sendiri mereka hanya 2 orang ya, dan di sini dari tim Amor belum menyadarinya dan mungkin mencoba untuk menghindari. Tapi hati-hati juga untuk tim Amor, bakal kena best step juga dari tim BLS jika mereka tidak mau mencoba untuk menahan tim BLS terlebih dahulu. Oke, masih belum ketahuan lokasinya di mana, tapi udah ada spray juga yang Ada surat terdengar. tembakan. Tapi ternyata tadi Opa yang mencoba melakukan open scope juga melakukan open fire ya, dan di sini ada Willis yang berhasil mendapatkan beberapa kali critical damage. Migazu bakal di jumpsuit. Migazu sudah berhasil di take down. Zabit dengan darah cukup low, di situ masih ada Blue Wall dan mencoba ngegocek. Gocekan yang dikeluarkan, tapi sayang sekali zona sudah sangat sakit. BLS Devil tidak kuat lagi dan harus tumbang, menyisakan 5 tim dengan 19 pemain. Di sini ada Roland yang berhasil mendapatkan salah satu dua member dari tim Amor, ternyata sudah berhasil dicor oleh tim Red di sini. Dan hati-hati di sana, ternyata Winter dengan darah yang cukup low masih bisa selamat. Apakah Winter ternyata harus tumbang juga? Ada Opa yang masih harus terkikis melawan zona darahnya di sini. Raikian masih bertahan di belakang duel, dan hati-hati Delta berusaha untuk menghancurkan pertahanan dari tim Incarnation. Ya, satu member dari tim Incarnation yang tersisa di sana ada Jambul. Dan ini dia ada Fighter. Ada M79 yang digunakan oleh Raikian, berhasil mendapatkan satu kenal dan langsung di-score begitu saja. Incarnation sudah berhasil dieliminasi. Tersisa 2 tim, 5 orang yang masih hidup di sini. Mau mencoba untuk maju, ada spam grenade dilakukan dari mau harus tumbang, dan ini dia Delta dari belakang. Enak banget, tapi ternyata hati-hati masih ada salah satu member 3 yang tersisa. Delta mencoba escape menggunakan mobil sudah mulai diledakkan. Masih ada satu global Devil di sini mencoba untuk menunggu Roland di sana, terkena satu kali critical damage, bakal dimajuin. Roland tersatu sendiri, dan wow, congratulations untuk Dranix. Dauntless. Yes, Dranix Dauntless, dimana posisi mereka udah diuntungkan dari zona ke-5 ya tadi ya. Dia udah dapetin posisi yang nyaman. Mereka juga udah mencekir benar-benar visionnya ke segala arah, mengamankan diri kalau di sisi belakang mereka nggak bakalan ada musuh. Sampai akhirnya terdengar beberapa kericuhan ya antara Raid IND juga.